ketemu dalam acara Wisdom in the Morning. Kita ambil dari Amsal 6 ayat 27 dan 28. Demikian saya bacakan buat kita. 27, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? 28, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Bapak saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita firman Tuhan yang kita baca dari Amsal 6 ini, bahwa dikatakan orang yang membawa api di dalam lumbung bajunya apakah bisa? Lalu kemudian dikatakan kalau orang yang berjalan di atas bara, apakah kakinya tidak hangus? Firman Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa Bapak saudara. Amsal ini kaya dengan segala hikmat marifat yang selalu dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Jadi dituliskan oleh Raja Salomo dan sebagai nubuatan dan juga sebagai pemberitahuan tentang firman Tuhan yang terjadi hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jadi ini bicara sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi. Jadi saya mencatat ada 3 poin, yaitu 1, kemustahilan, bahwa tidak mungkin terjadi secara nalar dan logika. Yang kedua, bahwa membawa gelumbung api dalam baju. Yang ketiga, berjalan di atas bara api dan kakinya tidak hangus. Nggak mungkin saudaraku, nggak bisa dan tidak masuk di akal secara nalar dan logika. Orang menyimpan api di dalam bajunya dan tidak terbakar, dan orang berjalan di dalam api tidak terbakar. Itu buat kita manusia tidak mungkin. Jadi Amsal ini berbicara tentang apa saudara? Tentang kuasa Tuhan. Lalu kenapa Raja Salomo bicara sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan? Tapi ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Bagi Tuhan semuanya bisa. Itu saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Dia tak ada yang tak mungkin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau mau menyeberangi air dan sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau mau berjalan di atas api, engkau tidak akan hangus. Itu janji Tuhan saudaraku. Dalam Alkitab kita ini, dalam kitab Daniel 3 ayat 21 dan sampai 30 diceritakan bahwa ternyata ada orang yang berjalan yang dilempar ke api tidak terbakar saudara. Jadi hanya dengan kuasa Tuhan. Waktu itu Daniel, Sadrak, Abednego, ya Sadrak, Mesak dan Abednego, 3 nama itu dimurka sama Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel tidak mau menyembah patung yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan Raja Nebukadnezar murka saudara. Murkanya itu terpaksa karena berulang-ulang Daniel diminta untuk menyembah, dia tidak mau. Saking murkanya raja, lalu raja bertitah, panggil aku Josai, dipilihlah yang paling kuat, diikatnya lah Sadrak, Mesak dan Abednego. Diikat saudaraku. Lalu dengan jubahnya, dengan pakaian-pakaian yang lain, karena raja berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi, udah sekalian pakaiannya di situ ditaruh. Saking murkanya dia mengundang gubernur, mengundang bupati dan petinggi-petinggi militer. Mereka duduk di tribun akan menyaksikan. Mereka membayangkan Daniel yang disebut juga Sadrak, Mesak dan Abednego yang melakukan itu akan dibakar hidup-hidup. Tapi lihat betapa marahnya raja, sampai topinya Daniel dikasih. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya pakai topi karena saya sangat terkesan. Orang yang pakai topi itu orang yang jalan-jalan, orang yang menikmati pemandangan. Tapi saking hinanya di mata Raja Nebukadnezar, Daniel itu, topinya pun dipasangkan, lalu diikat, lalu dimasukkan ke dalam api. Saking murkanya Raja Nebukadnezar, dia suruh agar perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan yang melemparkannya pun terbakar saudara. Hangus, yang melemparnya itu terbakar. Jadi apa yang terjadi saudara? Raja, gubernur, bupati melihat bahwa Daniel yang bertiga diikat
berjalan-jalan di atas api, bahkan jadi 4 orang, dan mereka tidak terbakar. Lalu raja mendekat ke pintu perapian. Wah, mereka tidak terbakar. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dalam hal ini Daniel itu adalah Sadrak, dia katakan apa? Mari keluarlah. Kalian benar-benar adalah hamba Tuhan yang diurapi. Di ayat selanjutnya dikatakan, raja bertitah bahwa setiap orang harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau orang tidak menyembah Tuhan daripada Abraham, Ishak, dan Abednego, akan dipenggal. Luar biasa. Bahkan setelah mereka keluar dari api, satu rambutnya pun tidak terbakar. Sedangkan yang melemparkan saja terbakar, hangus. Dikatakan di ayat 30 bahwa mereka bertiga diangkat jadi gubernur dan koordinator gubernur di daerah Babel. Jadi Amsal 6, 27, 28 ini benar, saudara. Tidak mungkin orang berjalan di atas api tidak hangus. Tidak mungkin orang membawa api dalam baju. Tapi bagi Tuhan bisa. For God, nothing is impossible. Untuk kepentingan Tuhan. Karena orang yang melihat, menyaksikan Daniel dengan kawan-kawan, ternyata mereka tidak terbakar. Lalu raja menyembah Tuhan, dan seluruh orang-orang menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kepentingan Tuhan, saudaraku. Jadi hati-hati, saudara. Firman Tuhan ini benar. Dan jangan sampai kita marah. Ini marahnya raja ini luar biasa. Dan banyak orang yang menyimpan marah. Banyak orang yang sampai membunuh, sampai berlaku kasar kepada orang-orang lain karena amarah. Pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara, jangan teruskan amarah. Sebelum matahari terbenam, sebelum matahari bahkan sebelum terbit, amarah kita harus kita selesaikan. Kepada anak kita, mantu kita, tetangga kita, orang-orang yang bersama dengan kita. Kita bisa marah, marah atas mereka. Mungkin mereka tidak layak lagi diampuni, tapi Tuhan mengatakan, ampunan adalah kewajiban kita. Suatu saat murid-murid bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali 70? Kata murid-murid kepada Tuhan. Tapi guru mengatakan, Tuhan mengatakan, belum cukup. 70 kali 7 kali 70 dalam sehari. Tidak berhak kita menghakimi, memarahi orang lain. Kata Tuhan, orang yang membenci yang kuciptakan, membenci penciptanya. Dahsyat Tuhan itu. Kita tidak boleh menyimpan amarah atas siapapun, termasuk istri dan suami kita. Sekitar 20 tahun yang silam, Ibu Deborah pergi ke suatu tempat di daerah Kalimalang di sekitar Bilimo untuk berdoa, mendoakan seorang bapak yang sering-sering muntah darah. Bayangkanlah naik kendaraan angkutan umum, waktu itu saya belum punya mobil, kalau tidak salah memang lagi bangkrut. Jadi pagi-pagi dia sudah pergi. Berharap supaya ketemu, lalu dia berdoa seperti ini, saudara. Tuhan, aku mau pergi ke rumah si Anu. Kalau Tuhan menginginkan dan mengizinkan saya pergi, biarlah Engkau sendiri yang mengantarkan saya tepat waktu dan membuat dia tidak meninggalkan rumahnya sebelum saya datang. Ikat kakinya, halangi dia supaya dia tidak berjalan sebelum saya sampai dan menyampaikan firman-Mu. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah sampai di sana, bapak itu sudah siap-siap mau pergi, sudah pakai dasi, sudah pakai sepatu, tapi dia mutar-mutar, saudara. Pintu pagarnya sudah terbuka, lalu istri saya boleh masuk. Ketika masuk di dalam rumah, sang bapak mengatakan, "Ibu siapa? Ngapain ibu ke sini? Saya kan tidak undang ibu pagi-pagi hari datang di sini." Seperti orang yang sedang manifestasi, "Ngapain ibu datang di sini? Saya tidak undang ibu datang di sini." Tapi otoritas Tuhan, purpose Tuhan yang sedang kita dalam mau berdoa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu Ibu Pendeta mengatakan seperti ini, "Kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya datang, saya tidak akan datang. Saya minta waktu Bapak 5 menit, silakan duduk, saya akan sampaikan firman Tuhan." Lalu Bapak itu duduk. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai sore hari Bapak itu tidak bergerak dari kursinya dan tidak terjadi muntah darah. Kuasa dukun yang membuat dia muntah darah setiap hari itu berhenti ketika firman Tuhan disampaikan.
Bapak itu juga bingung kenapa pagi-pagi dia mutar-mutar tidak pergi-pergi padahal mobil sudah siap. Pagar sudah terbuka, dasi sudah, tapi dia tidak bisa bergerak kalau Tuhan sudah beracara. Amin. Bapak sudah diberkati Tuhan, mungkin pernah diajak dibawa orang lain, dibawa orang tua kita ke dukun. Saya kemarin menerima tamu dan dia mengatakan bahwa dia pernah dimandikan di tengah hutan. Dia diminumkan darah ayam. Dia ketakutan, dia pikir dia mati. Bapak saudara yang pernah ke dukun, pernah memakan sesuatu, itu keluarkan. Tidak mungkin, iya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan, datang kepada hamba Tuhan. Minta pelepasan, minta didoakan supaya engkau ditahirkan. Karena itu berbahaya buat anak-anak cucu kita, buat hidup kita, buat seluruh keluarga yang akan bersama dengan kita. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kemustahilan tidak buat Tuhan. Yang penting itu adalah untuk kepentingan purpose Tuhan, untuk penginjilan, untuk pelayanan, untuk kerajaan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Bapak itu mengatakan, terus bagaimana? Oh begitu. Cerita tentang Alkitab tidak akan ada habisnya sampai kapan. Kenapa kami bisa melayani sampai hari ini dengan segala macam persoalan? Saudara tahu ketika masuk ke rumah Bapak itu, kita diusir, dihina. Ngapain ibu datang di sini? Emang ibu diundang oleh siapa? Itu buat seorang ibu itu sangat luka, saudara. Tapi dia katakan, kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya, kata ibu Deborah, aku tidak akan datang di sini. Jadi Bapak 5 menit boleh kasih waktu. Setelah itu Bapak boleh pergi. Tapi saudara tahu sampai sore dia duduk di kursinya dan tidak minta darah. Bahkan rumahnya yang ditanam sesuatu waktu membangun rumah itu terbongkar. Dan kita bersikap, kita harus kuat diusir, harus kuat menahan segala hinaan, segala cacian, seperti Kristus yang dicaci maki. Kami terbiasa diusir, terbiasa dihina, terbiasa segala macam tuduhan orang. Tapi kami katakan, Tuhan memberkati. Gak mungkin sebenarnya kita tidak sakit hati. Dikatakan di Amsal 6 ini, tidak mungkin orang berjalan dengan api tidak terbakar, tidak mungkin menaruh api di baju. Tidak mungkin kita tidak sakit hati. Tapi saya pegang, kami berpegangan. Bapak ibu saudara tahu tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu selalu dikejar-kejar sama burung gagak. Dan burung gagak yang kecil ini berani mematok burung elang yang gagak itu. Tapi burung elang gak mau melawan. Dia terbang tinggi, makin tinggi. Indah saudara. Burung gagak yang mencoba mengejarnya, dia akan kelelahan dan jatuh sendiri. Iman kita makin tinggi, bisa mengatakan, aku tidak mau lagi berselisih. Ya nggak mungkin jadi mungkin, karena Tuhan yang menyertai kita. Jangan biarkan sakit hatimu, jangan biarkan kebencian yang menguasai kita. Tapi biarlah kuasa Tuhan atas kita. Kita pasti menang, saudaraku. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau Daniel, Sadrak, Mesach dan Abednego dilepaskan Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Daniel dibebaskan bahkan naik jadi gubernur. Bapak saudara juga apabila melakukan masih diberkati Tuhan. Lepaskan fokus pada diri kita, lepaskan kebencian kita, lepaskan amarah kita, teliti sekeliling kita. Perhatikan hubungan dengan anak-anak kita, suami kita, istri kita, dimanapun dia berada. Sapa mereka walaupun tidak diterima. Katakan, aku mengasihimu. Ketika rahasia bagaimana mengasihi orang yang tidak baik dengan kita, satu kunci adalah doakan mereka, sebutkan nama mereka. Gak mungkin kita mengampuni, gak mungkin kita sanggup mengampuni orang yang begitu kejam sama kita. Tapi ketika kita mendoakan namanya, ada rahasia di sana, ada kelenturan, ada perdamaian, ada sesuatu mujizat yang terjadi di hati kita, di hati orang-orang. Dan Tuhan akan membenahi seluruh kehidupan. Apabila Bapak Ibu Saudara merasa ada sesuatu yang bergerak di hatimu hari ini untuk berdua buat seseorang, jangan tahankan. Itu pekerjaan Roh Kudus sedang bekerja. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Terima. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan bersama kita. Bersama Kristus kita sanggup. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu kepada hati daripada pendengar. Jangan takut, saudaraku.
terima pengampunan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, lihat tangan-tangan Tuhan yang akan bekerja melepaskan mereka, melawat mereka, dan melawat engkau, memulihkan keluargamu. Tuhan, engkau sangat dahsyat. Terima kasih, terpujilah engkau Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan share, like, and subscribe. Shalom.